Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang lagi di channel Mons Physio yang edukatif, rehabilitatif, dan update, dan yang terpenting leading your recovery. Oke, hari ini seru banget, kita bakal bahas tentang ini, sendi lutut. Ini adalah sendi lutut teman-teman semua ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah sendi lutut sebelah kanan atau kaki kanan saya. Nah, di sendi lutut ini, kali ini gue bakal jelasin ke kalian tentang anatomi yang ada di sendi lutut teman-teman semua. Saya kasih tahu dulu tentang tulangnya. Yang pertama ini adalah tulang paha kita. Kemudian ini tulang betis kita. Dan ini tulang tetangganya tulang betis atau namanya tulang fibula. Nah, kita bakal bahas tentang sendi lutut yang ada di sini. Apa aja yang di sendi lutut kita dan kenapa alasan ligamen itu tidak bisa sembuh tanpa operasi ketika dia putus atau robek lebih dari 50% gitu ya. Oke, alasan yang pertama. Oke, kita harus tahu dulu nih letaknya di mana. Pertama, di lutut itu di sini, di miniatur ini ada 4 ligamen yang bisa kita lihat. Pertama adalah ini dia, LCL. Oke, ini adalah LCL atau lateral ligamen, ini adalah MCL. Terus kalau teman-teman lihat dari belakang, tuh, ini ada ya. Ini namanya PCL atau posterior collateral ligamen. Posterior cruciatum ligamen. Nah, dan ini kalau kita tekuk nih, terus kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya ini adalah yang sering teman-teman tahu atau yang sering banget putus ketika operasi, yaitu ACL. Nah, kita udah tahu kan letak ligamen itu di mana. Jadi memang fungsi ligamen itu ialah menghubungkan antara sendi satu dengan sendi yang lain. Jadi menghubungkan antar tulang atau biasanya terletak di sendi, fungsinya ialah menstabilkan sendi itu. Bayangkan kalau tidak ada ligamen di sini, kemana dia nanti? Sendinya akan goyang seperti ini kalau tidak ada ligamen yang di sisi luar. Ya, ini kaki kanan saya. Jadi kemudian yang sisi dalam lutut saya, ini MCL, bayangkan kalau ini tidak ada, bayangkan kalau ini putus, apa yang terjadi? Dia akan sangat-sangat mobile, akan kesana kemari lututnya. Nah, bayangkan lagi kalau di dalam lutut kita tadi ada ACL, ada PCL, dia ligamennya putus. Gimana? Bayangkan, geraknya sangat mobile sekali atau sangat tidak beraturan. Nah, makanya ini harus dioperasi. Kenapa alasannya harus dioperasi? Karena di ligamen itu tidak ada pembuluh darah, sob. Tidak ada pembuluh darah di ligamen. Kalau kita cederanya di otot, tanpa operasi bisa, karena dia nyambung sendiri. Kan di darah itu ada oksigen, ada vitamin, ada segala macam yang dia bisa meregenerasi sendiri. Oke. Nah, di ligamen itu tidak ada darah, makanya ketika dia putus dia tidak bisa nyambung lagi. Makanya sangat disarankan untuk putus itu dioperasi. Biasanya ligamen ini ketika putus diambil terus diganti sama tendon untuk pengganti ligamen. Oke, ini tentang ligamen di lutut. Oke, terus gimana kalau ligamennya itu tidak dioperasi? Dia putus terus tidak dioperasi, gimana? Gini ya. Jadi selain ligamen di lutut itu banyak banget lagi jaringan-jaringan yang lain. Contoh yang bisa teman-teman lihat di sini yang warna biru adalah meniskus. Kemudian yang warna putih di sini ini adalah tulang rawan atau cartilage-nya. Oke, sekarang kita bayangkan kalau misalkan contoh saja yang sering terjadi ACL-nya putus. ACL itu teman-teman semua dia fungsinya menstabilkan sendi tulang kering. Tulang ini menstabilkan biar tidak maju ke depan. Oke, bayangkan dia tidak stabil. Terus sendi atau tibianya tulang kering ini maju ke depan terus, ke depan, dia ke depan gitu ya. Akhirnya apa? Maka yang terjadi adalah kerusakan meniskusnya. Jadi lebih parah. Jadinya kalau misalkan tadi cederanya cuma ligamen, sekarang nambah cederanya meniskus. Hal yang lebih parah apa? Yang terjadi adalah kerusakan di
tulang rawannya. Makanya biasanya terjadi pengapuran usia dini karena tidak mengoperasi ICL-nya. ICL sendiri sebenarnya boleh tidak dioperasi asalkan jadi ligamen ini boleh tidak dioperasi asalkan ada alasannya adalah ketika kita merubah pola olahraga kita. Jadi teman-teman gak mau dioperasi takut ini segala macam gitu kan. Jadi bisa kita lakukan tapi merubah olahraga. Jadi teman-teman yang tadinya olahraganya bola, olahraganya basket, olahraganya volley yang berhubungan dengan lutut, teman-teman harus lupakan itu. Teman-teman harus mengganti olahraga yang tidak berhubungan dengan tumpuan di lutut. Contohnya banyak sekali. Sepeda, renang, catur. Dia tidak berhubungan dengan lutut. Biliar, tidak berhubungan dengan tumpuan di lutut, tapi berhubungan dengan misalkan contoh sepeda ya. Sepeda itu kita duduk. Jadi berhubungannya dengan sendi panggul. Kalau lutut, dia bergerak. Jadi dia tidak menumpu. Berenang juga seperti itu, tidak menumpu. Itulah yang direkomendasikan biasanya oleh fisioterapi, sport fisioterapi atau dokter untuk merubah olahraganya. Tapi ketika teman-teman mau berjuang untuk olahraga itu kembali, sangat saya sarankan untuk dioperasi. Sekian dulu dari saya. Kita tadi sudah bahas tentang sendi lutut dan ligamennya. Nanti kita bahas lagi tentang tendon, kemudian cedera yang lain. Stay tune di sini. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Kemudian yang terpenting adalah kritik dan saran teman-teman semua untuk membangun channel ini. Dan kalau teman-teman ada mau request, Bang, tolong dong jelasin tentang cedera hamstring atau cedera apa. Requestnya nanti kita tampung dan kita bikin video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Assalamualaikum.